Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu iki nek buka lensa ora kabeh. Dadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, ya. Dan semoga juga Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi, karena Allah lah yang pandai membalas kebaikan hambanya. Kalau aku bisanya berterima kasih dan mengajak teman-teman untuk menghaturkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah bermurah hati memberikan sholawat kepada channel dakwah ini. Berikutnya Berikutnya untuk seluruh pewarta kasihku dimanapun kalian berada, baik di mancanegara maupun di dalam negeri, ya. Yang semoga selalu always dan always selalu matur numbah nuwun, ya. Anti skip dan anti download, ya. Always selalu dan selalu always, anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan silakan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini, ya, sehingga engkau mempunyai catatan langit juga bahwa engkau telah ambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Berikutnya untuk seluruh doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Isnain, mampir ngombe di pagi yang masih juga dingin ini walaupun tidak ekstrim, ya. Kita lanjutkan kajian-kajian kita dalam rubrik mampir ngombe ini, ya. Yang aku telah menjanjikan sebelumnya adalah nikah. Nikah itu apa sih, ya? Tetapi ternyata setelah ba'da subuh tadi turun dari langgar, ya, berubah, sehingga aku mempending dulu nikah, ya. Insya Allah besok atau kapan gitu, ya, kita membahas tentang cemburu, ya, tentang cemburu, dimana itu masih terkoneksitas linearnya dengan kajian-kajian kita yang kemarin di Mampir Ngombe yang kita membahas tentang poligami, ya. Tapi sebelum itu semua kita lakukan, terima dulu salam dari aku adalah salam Isra, Islam rasional untuk kalian semuanya. Oke, minum dulu kopi morning. Bismillahirrahmanirrahim. Logika tanpa logistik mampet. Jadi secerdas apapun logika itu harus didukung oleh logistik. Oke, sebelumnya aku bacakan dahulu komen yang masuk dari kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Ramadan, Kang Mas Ramadan. Wonosobo hadir Gus. Izin bertanya, kemarin aku bilang hikmah nggak ada kerjaan bisa mengikuti kajian Mampir Ngombe. Tolong beritahu makna dari, agak pilek ini. Hikmah yang sebenarnya, ya. Karena aku hanya mengikuti apa kata orang, di sini aku murni belajar dari GM. Maaf ya Gus, aku bertanya melulu, semoga GM tidak bosan menjawab pertanyaan satu dan pertanyaan lain. Sukses selalu untuk channel Subandito Sukoco. Oke, terima kasih. Supaya tidak bercampur dia, hikmah kita bahas nanti dalam season yang lain, ya. Tolong kalau aku lupa diingatkan. Terima kasih untuk Kang Mas Ramadan dan salam untuk semua keluarga di Wonosobo. Semoga Allah merahmati kalian semuanya. Berikutnya untuk Kang Mas Halim Aris, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Islam rasional.
Ambon hadir Tuan Guru, izin menyimak. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Guru, sungguh sangat bermanfaat dan mencerahkan, channel terbaik dan terfavorit. Oke, terima kasih atas apresiasinya dan salam juga untuk seluruh keluarga di Ambon. Semoga selalu dalam rahmat Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Berikutnya Bapak dosen kita adalah Lai Ginting, lengkapnya Arilson Ginting, Master Teologi. Sangat rasional, salam sehat selalu. Salam juga untuk keluarga di Tanah Karo, untuk Lai Ginting sekeluarga, semoga bisa segera menjadi rektor. Nanti kalau jadi rektor kan dia punya otoritas untuk mengundang Gus Bekti, ya sebagai kuliah tamu di kampusnya lah ya. Kita ngobrol-ngobrol santai ya, ngopi bareng dengan mahasiswa. Oke, terima kasih untuk Bapak dosen kita Arilson Ginting, Master Teologi. Dan salam untuk keluarga di rumah. Jumat Wage, salam Islam rasional, Pekalongan ikut hadir. Oke, terima kasih. Isra, Islam rasional. Abah kita dari Bogor Timur, Abah Gelung, nyimak kajian Tuan Guru, salam Islam rasional. Kang Mas Nurkolis, Brebes hadir nyimak. Salam Islam rasional Guru. Oke, terima kasih. Sahran Gipari baru menyimak setelah maghrib. Wow, ini orang sibuk ini ya. Padahal mampir ngombe itu pagi sudah diunggah, dia bisanya nyimak maghrib. Berarti yang kajian utama mundur juga dia ya. Ya itulah orang sibuk. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Sahran Gifari. Berikutnya Pudi 99, saya hadir Gus. Oke, Hussein Darwin, Madura Blega hadir Pak Sukoca. Engki matur sakalangkong sebanyak ya. Untuk Cak Hussein Darwin yang ada di Madura. Mungkin satu saat kita bisa ngopi bareng sambil menikmati kaldu kokot bareng ya. Sehingga nuansa-nuansa persaudaraan di antara kita semakin erat silaturahminya. Matur sekelangkong sebanyak untuk Cak Hussein Darwin yang ada di Madura. Berikutnya Kang Mas Irfan Al Akbar, ini senior kita ya. Wah kalau gitu nggak adil dong, hehehe, masih menyimak sambil menikmati lomba-lomba 17-an di rumah Malang. Oh lagi di Malang dia. Oke, salam untuk semua keluarga, untuk Kang Mas Irfan Al Akbar. Ini juragan Bendungan ini. Ilmah atau imah sih ini ya. Imah. Allah tak menyuruh poligami, tapi Allah benci perceraian. Ya, tapi Allah juga tidak melarang. Itu adalah choice ya. Choice, pilihan. Jadi jangan mencari-cari alasan untuk menolak poligami, nanti kamu kafir ya. Jadi perempuan-perempuan Islam jangan banyak macem ya, jangan mencari-cari alasan menolak poligami, kasihan nanti kamu kafir. Kalau mau kafir saja ya, terima itu sebagai syariat. Masalah engkau belum siap menerima, katakan aku belum siap menerima, tapi itu syariat agamaku, Allahku yang membuat aturan itu, aku terima gitu. Jangan ada gejala, ada niatan menolak itu sebagai syariat dengan berbagai macam alasan. Nanti jatuhmu kafir. Ya, terima saja. Masalah kamu belum siap hidup dalam poligami itu hal lain. Ya, ini aku ingatkan kepada siapapun perempuan-perempuan ini. Kalau soleha otaknya dipakai, dia akan taat terhadap hukum Allah. Ya, oke. Selanjutnya Diman Nada yang ada di Jember, terima kasih. Didi nyimak, terima kasih. Soleha kita Gispati, Palu nyimak Tuan Guru, poligami itu boleh karena jelas hanya satu yang isi tidak bercampur. Tapi kalau poliandri tidak boleh karena tidak jelas isinya campur aduk. Iyalah, masa rahim kita, rahimmu akan diisi sperma dari berbagai macam laki-laki, itu kan menjijikkan. Dan itu menempel selama sekian lama, berbulan-bulan di dalam rahimmu. Tidur kamu bawa, jalan kamu bawa. Dan itu spermanya dari berbagai laki-laki, kan menjijikkan. Jadi aturan Islam itu sudah bagus sekali, karena yang mengatur itu yang Maha Tahu itu ya. Oke. Misalkan lakinya ada Jawa, Bali, Bugis. Jadi mungkin kalau anaknya lahir muka Bali, kulit Jawa, sifatnya Bugis. Bercanda. Oke. Ini dilanjutkan oleh Kang Mas Edi Margono dari Jogja ini ya. Oke. Alhamdulillah, agak kareba bunda, banyak uang ganti istri, boleh nggak disingkat menjadi Bugis? Bugis banyak uang ganti. Gispati, alhamdulillah kabar baik, boleh, yang penting bisa adil, istri takut suami, apalagi melanggar hukum
lebih takut. Bagus, bagus ya. Bagus ya. Jadi memang gejala di kita itu tidak hanya terjadi pada perempuan, pada istri. Istri juga kadang-kadang mencari alasan untuk bersikap diametral terhadap poligami. Tapi suami gitu juga. Suami-suami yang istiqomah itu selalu mencari-cari alasan. Tahu suami yang istiqomah? Ikatan suami takut istri di rumah. Jadi nggak berani poligami dia, padahal syarat semuanya sudah terpenuhi. Cari-cari alasan, itu nggak boleh. Kita semua harus menerima poligami itu sebagai sebuah syariah. Masalah tidak dilakukan atau dilakukan itu pilihan masing-masing, terserah aja, ya. Tapi intinya jangan sekali-sekali kalian nafikan, ya. Menafikan hukum Allah itu resikonya besar. Oke, Mas, ini dari Pak Rawanto Surbakti dari Sumatera juga ini. Mas Subandi memberitahukannya sesudah atau sebelum perkawinan? Aku nggak jelas memberitahukan apa ini pertanyaannya, ya. Aku mau jawab apa? Apanya yang diberitahukan, Pak? Pertanyaannya yang jelas dong, ya. Oke, untuk Pak Rawanto Surbakti, salam untuk keluarga di sana ya. Tapi Pak Rawanto ini, sekarang hidup sendiri, artinya ibu telah mangkat ya. Oke, Pak Ranto, semoga sehat selalu. Berikutnya, ini siapa? Ima. Di India ada poligami. Iya, di India ada. Di India ada poligami. Kalau di cerita wayang tuh seperti Kang Mas bilang tuh Drupadi ya. Makanya aku bilang kemarin poliandri itu dalam perspektif antropologis budaya, bukan teologis ya, karena agama Samawi itu tidak pernah memberikan alasan untuk poliandri, yang ada itu poligami ya. Yes, nomor siji. Wah, ini jagoan kita, Aljus Mas Duki, ini selalu nomor 1. Terima kasih atas apresiasinya ya. Oke, itu yang sudah aku baca ya. Sekarang kita kembali ke masa poligami. Kan kemarin kan undang-undang itu kan undang-undang poligami ya, yang harus izin dan itu diametral terhadap syariah Islam. Makanya harus didiskusikan ulang lah ya untuk kebaikan kita bersama. Oke, sekarang poligami itu seperti apa sih dalam perspektif Islam dan Kristen? Nah, ini ya. Masalahnya banyak yang apa ya? Gini loh ya, orang Islam itu juga belum tentu semuanya itu belajar Al-Quran. Orang Kristen juga itu begitu, belum tentu semuanya itu belajar Bible. Jadi orang Islam yang goblok terhadap Al-Quran yaitu ya banyak, karena tidak mau belajar, hanya stempelnya aja. Islam, KTP-nya Islam. Orang Kristen gitu juga banyak, yang goblok nggak tahu Bible itu ya banyak. Ya, banyak. Jadi dalam Alkitab yang segini tebalnya ini, ya, kalau ada orang Kristen bilang bahwa poligami itu sebuah kesalahan, padahal orang-orang soleh mulai dari Bapak Abraham terus nanti ke berikutnya itu mereka melakukan poligami. Dan yang seperti aku bilang kemarin, cara pandang poligami orang keliru. Poligami itu dari banyak ke sedikit, bukan dari sedikit ke banyak. Bukan dari 1 ke 4, tapi dari yang banyak-banyak itu ke 4. Dibatasi 4. Kalau dulu kan nggak banyak-banyak. Ya, ini juga jarang orang ngerti. Tapi kalau nggak tahu, dikasih tahu, mau tahu tuh masih bagus dan sangat bagus. Yang goblok itu nggak tahu, dikasih tahu pura-pura nggak tahu, dan memang dia nggak mau tahu. Karena otaknya itu otak bajingan, bukan otak orang mau belajar. Maka kalau ada bilang bahwa poligami yang dilakukan orang-orang soleh, para nabi dahulu, para bapak-bapak kita dahulu mulai dari Bapak Abraham itu sebuah kesalahan, maka dia bajingan lebih dari bajingan. Karena Alkitab
Tidak pernah Allah melarang satu kali pun tentang berpoligami. Cari. Ini ayatnya. Tidak pernah Allah melarang satu kali pun untuk berpoligami. Ini Alkitab. Jadi hanya Kristen-Kristen goblok yang mengatakan bahwa dilarang berpoligami dalam Alkitab. Aku mempertaruhkan intelektualitasku. Pertarungan intelektualku itu aku sandarkan pada Alkitab. Ajari aku Alkitab, di mana Alkitab melarang poligami. Allah melarang poligami itu di ayat berapa, surat apa, mana? Nggak ada. Ya. Jadi kalau ada yang bilang itu sebuah kesalahan, itu kekurang ajaran. Memangnya dia siapa? Memang dia lebih hebat dari Bapak Abraham? Nggak ada. Tetapi memang perspektif dalam Islam dan Kristen dalam berpoligami itu beda. Maka tajuk kita kali ini adalah dalam Islam istri yang dipoligami. Dalam Kristen tanda kutip, karena tidak semua Kristen, Allah yang dipoligami. Ya. Poli itu kalau kita lihat dari tinjauan linguistiknya, poli itu ya banyak, gami itu mencampur. Jadi mencampur yang banyak itu. Ya. Sekarang kita lihat dari perspektif kekristenan, ya. Poligami adalah sebuah pernikahan yang meliputi lebih dari 2 mitra. Terdapat sejumlah contoh poligami pengikut orang-orang saleh, para nabi, ya, seperti Bapak Abraham, dan orang-orang percaya akan Allah dalam perjanjian lama. Jadi jangan kurang ajar bilang itu sebuah kesalahan poligami, itu kurang ajar itu. Apakah memangnya dia lebih hebat dari Bapak Abraham? Kok mau menyalahkan orang-orang soleh, menyalahkan Bapak Abraham? Nah, namun, ini kebijakan kekristenan yang harus kita hargai, ya. Namun umumnya poligami tidak diterima oleh umat Kristen kontemporer. Ya, kalau itu memang harus kita hargai, kita hormati. Kan masing-masing agama ini punya keputusannya sendiri-sendiri. Sebagai keputusan internal bahwa Kristen kontemporer menolak poligami itu harus kita hormati. Tetapi dalam kajian akademis kita membawanya ke Alkitab. Benarkah Alkitab itu melarang poligami? Jawabnya tidak. Tidak ada Allah melarang poligami di sini. Jadi ini dua hal yang berbeda, harus dipandang secara jernih dulu, ya. Di mana satu sisi aku berbicara dalam perspektif Alkitab, satu sisi dalam perspektif keputusan internal kekristenan. Meskipun itu di dalam kekristenan nanti Martin Luther beda lagi tuh pendapatnya. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat dalam perspektif Islam, maka dia berpijak di dalam Quran surat An-Nisa surat 4 ayat 3. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahi, maka nikahlah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Ya. 2, 3, atau 4. Ya. Meskipun di dalam Islam juga ini nanti terjadi debatable, karena fikih ya begitu. Karena ada yang sampai 7 dinikahi, dia bilang, oh mazhabnya lain. Aku juga nggak tahu dia pakai mazhab yang mana itu. Tapi yang jelas secara tekstual Al-Quran mengatakan berhentinya di 4. Makanya aku bilang kemarin, poligami itu dipandang jangan dari sedikit ke banyak, tapi dari yang banyak itu kemudian dibatasi hanya 4. Seperti Kanjeng Nabi, kenapa lebih dari 4? Nah, kamu harus tahu asbabun nusulnya ayat ini turunnya kapan. Itu sudah ada di seri-seri yang awal kita diskusikan. Ya, oke. Tapi ini pun masih ada penjelasannya. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka seorang saja, satu istri saja, monogami saja, gitu. Karena syaratnya berat, adil. Ya. Dan selanjutnya, maka nikahlah seorang saja atau hamba saya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
berbuat zolim ya, untuk menghindari. Jadi intinya seperti yang aku bilang kemarin, poligami dalam Islam itu lahir dari side effect dari sebuah masalah sosial yang ditimbulkan akibat peperangan. Yang ini kadang-kadang behind screen-nya nggak dibaca sama orang. Ya, oke, sudah aku jelaskan. Jadi pijakan dalam Islam berpoligami itu ada di surat 4 surat An-Nisa ayat ketiga. Ya. Poligami itu banyak atau mencampur. Kemudian dalam kekristenan kita lihat ya, bahwa cemburu itu sebetulnya karakternya itu ada pada wanita. Allah berikan kepada wanita. Maka dari itu, istri mana yang akan memberikan suaminya untuk nikah lagi? Kecuali istri-istri yang ada dalam yang aku gambarkan kemarin dalam kurva normal itu, ada yang dalam sudut ekstrim. Memang ada, tapi kan itu ekstrim, minoritas. Mayoritas itu menolak karena hakikatnya memang Allah telah memberikan rasa cemburu itu kepada perempuan, gitu loh. Sekarang kita lihat ya, ini Kejadian 30 ayat 1. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakob, cemburulah ia kepada kakaknya. Ya, lalu ia berkata kepada Yakob, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Menimbulkan kecemburuan. Jadi Rahel itu cemburu kepada Lea. Rahel dan Lea itu kakak beradik yang diambil karena pada waktu itu belum ada larangan sebagai istri. Kemudian mereka saling terjadi kompetisi memberikan budaknya menjadi 4 yang dinikahi oleh Pak Yakob ini. Ya, jadi jelas ya, rasa cemburu itu dari perempuan. Dari Rahel ke Lea ini sudah jelas. Artinya apa? Karakter cemburu itu dasarnya ada pada perempuan. Makanya itu nggak harus izin, tapi harus memberitahu. Kalau izin ya bagaimana? Oh, diizinin. Orang dia sudah cemburu. Oke. Sekarang kita tarik ke kitab Ulangan. Pada satu ketika aku pernah mendapat cerita, tapi hadisnya belum aku ketemukan. Kawanku bilang begini, bahwa cemburunya Allah itu melebihi cemburunya seorang perawan. Coba. Allah itu pencemburu loh. Ya, cemburunya melebihi cemburunya seorang perawan. Tapi itu hadis belum ketemu aku cari. Sementara temanku yang memberi hadis itu sudah, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya ya. Sekarang kita buka kitab Ulangan ya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Jadi Allah itu Allah yang cemburu. Jangan kamu poligam. Kemudian di Ulangan 34:14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Perhatikan, kamu baca baik-baik ya. Ada di kitab ke-10 firman Tuhan, Ten Commandment atau dasar kita di kitab Keluaran ya, kitab mulai bisa Keluaran 20. Ini lihat nih. 20 ya. Coba aku bacakan. Aku ambil yang penting aja. Yang kedua dari Ten Commandment 22. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nggak boleh ada Allah lain. Yang boleh itu hanya Bapa. Yesus tidak, Roh Kudus tidak. Kenapa justru Allah dimadu, dipoligami dengan Yesus dan dengan Roh Kudus? Ini masalahnya. Padahal Alkitab mengatakan jangan ada Allah lain. Yang ada hanya Allah Bapa. Bukan Allah Putra, bukan Allah Roh Kudus. Bagaimana bisa dikatakan dia tunduk terhadap perintah Allah, sedangkan dia melahirkan atau menghadirkan Allah lain selain Bapa? Ya. Lihat yang nomor 5. Ya, lihat yang nomor 5. Ya.
Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Coba, kurang tegas bagaimana Alkitab mengatakan. Jadi Allah itu jangan dimadu. Itu loh. Dia adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau dimadu, entah itu dengan Yesus, entah itu dengan Roh Kudus. Jadi pertarungan pemikiran kita tentang poligami. Kalau orang Islam itu yang dipoligami istri. Kalau orang Kristen yang dipoligami Allah. Lewat apa? Tritunggal. Itulah pada saatnya ayo kita berpikir ulang tentang sebetulnya Tritunggal ini alkitabiah atau tidak sih? Sebetulnya alkitabiah atau tidak? Sebetulnya rasional atau tidak tentang Allah Tritunggal ini? Dia benar-benar produk dari Gusti Allah atau dia produk pemikiran para filsafat? Ini seharusnya kita diskusikan bareng, kita duduk bareng untuk kembali kepada Alkitab. Karena Alkitab mengatakan Allah itu Allah yang cemburu, dia tidak mau dimadu. Ya. Sampai di sini dulu kajian kita ya, mampir ngombe kali ini, ya itulah. Jadinya fenomenanya seperti itu. Dalam Islam istri yang dimadu. Dalam kekristenan, dalam tanda kutip tidak semuanya ya, yang berpaham Tritunggal, Allah yang dimadu. Di samping Bapa ada Allah lain, ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus. Padahal Alkitab mengatakan jelas, aku adalah Allah yang cemburu. Jangan bikin Allah itu cemburu, jangan kamu madu dia dengan Putra, dengan Roh Kudus. Ini perjanjian kita di pagi ini ya, semoga bermanfaat ya. Pesanku kepada saudara-saudara Islamku, jaga Islam, jaga Allah, jaga Al-Quran, jaga imanmu menjadi yang paling dalam ya. Tetapi hormati saudara kita yang memilih jalan lain ya. Dia juga saudara kita ya. Harus kita hormati ya. Kalau mau ada perbincangan, tarik ke dalam meja diskusi seperti ini. Seperti aku keras ya. Aku orangnya blak-blakan dalam ranah diskusi, tapi dalam aplikasi aku harus hormati mereka yang berbeda dengan kita. Ya, jadi jangan dibicarakan di umum, nggak baik, nggak etis. Ini hanya dibicarakan dalam domain-domain akademis. Ya, apapun iman dari saudara kita yang lain harus kita hormati, karena Islam mengajarkan begitu. Oke, semoga kita semua mendapatkan rezeki dari Allah yang barokah, yang banyak dan kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan kita sebagaimana waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.